kami dari kelas 9B akan membuat video dokumenter mengenai tradisi sedekah kupat dari Jawa Tengah untuk ujian praktek ilmu pengetahuan sosial. Tonton sampai akhir ya. Sedekah kupat adalah tradisi turun-temurun masyarakat Jawa, khususnya di Cilacap Barat, berupa pemberian sedekah makna ketupat sebagai wujud syukur dan tolakan bala. Asal bahasa dan makna sedekah berasal dari bahasa Arab bersodakoh yang berakar dan kata sidik. Kebenaran bermakna memberikan suatu untuk kebaikan. Kupat adalah merupakan akronim dari engkau lepat mengakui kesalahan dalam bahasa Jawa. Makna lainnya adalah laku papat, 4 tindakan: lebaran, luberan, leburan, dan laburan, yang melambangkan kesempurnaan maaf. Rangkaian acara sedekah kupat daya luhur. 1. Persiapan. 1-2 hari sebelum acara, ibu-ibu di tiap RT RW ngumpul bikin kupat bareng. Janur diambil dari kebun sendiri. Yang kedua, doa bersama. Pagi hari warga kumpul di masjid, musola, atau balai desa. Ada tahlilan, doa syukur, dan ceramah kiai atau ustadz tentang makna silaturahmi. Yang ketiga, kirap atau arang-arakan. Di beberapa desa di daya luhur seperti Cijeruk atau Panulisan ada tradisi mengarak gunungan kupat keliling, diiringi sholawat, angklung, atau calung. Yang keempat, berebut kupat. Puncak acara setelah didoakan gunungan kupat diperebutkan warga. Filosofinya berebut berkah yang dapat dipercaya bakal banyak rezeki. Yang kelima, yang terakhir adalah makan bersama. Kupat ditambah lauk dibagikan dan dimakan bareng. Yang gak kebagian gunungan tetap dapat jatah. Ini disimbolkan dengan kebersamaan. Nilai budaya yang diangkat: 1. Gotong royong dari bikin kupat sampai beres-beres semua swadaya warga. 2. Sinkretisme Islam Jawa. Tradisi Islam menyatu dengan budaya lokal Sunda Jawa, bukan syirik, tapi wujud syukur yang membumi. 3. Ketahanan pangan lokal. Bahan kupat dari beras dan kelapa hasil kebun sendiri, mengajarkan kemandirian pangan. 4. Identitas daya luhur. Jadi pembeda dengan daerah lain. Daya luhur dikenal sebagai kecamatan budaya di Cilacap Barat karena masih kuat merawat tradisi. Tantangan dan pelestarian. Tantangan generasi muda mulai merantau. Janur susah didapat. Anak muda lebih suka konten HP daripada ikut perebutan kupat. Upaya pelestarian diangkat jadi agenda wisata budaya tahunan oleh Pemkab Cilacap. Nilai lokal daya luhur. Masyarakat daya luhur yang mayoritas agraris dan berada di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah punya akulturasi Sunda Jawa. Sedekah kupat jadi momen ngaturakeun rasa syukur atas hasil bumi sekaligus tolak bala agar desa aman dari bencana. Sedekah kupat bukan sekadar makan ketupat. Bagi warga daya luhur, ini adalah cara mereka ngaku lepat ke sesama, matur nuwun ke Sang Pencipta, dan merajut kembali benang silaturahmi yang mungkin renggang. Selama janur masih tumbuh dan beras masih ditanam, sedekah kupat akan terus jadi napas kebudayaan di ujung barat Cilacap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya dan teman-teman saya telah berada di salah satu rumah tokoh adat di Desa Panulisan.
Kedatangan saya dan teman-teman saya ke sini bermaksud untuk mengetahui asal-usul dari tradisi sedekah kupat. Bersama saya di sini ada narasumber bernama Bapak Beni. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Izin bertanya seputar tradisi sedekah kupat. Ya, Pertanyaan pertama, sejak kapan tradisi sedekah kupat ini ada di Dayaluhur? Ada asal-usulnya? setahu saya, sedekah kupat itu adalah tradisi yang ada di wilayah Sunda, bahkan sebagian Jawa ya. Intinya sedekah kupat itu terutama di wilayah Cilacap Barat, Dayaluhur, dimulai sejak abad 16. Sejak abad 16 dipercaya sebagai warisan para leluhur ataupun warisan dari raja-raja Pasundan, seperti itu. Yang kedua, apa bedanya sih sedekah kupat dulu sama sekarang? Kalau menurut saya perbedaannya sih sebenarnya nggak ada, cuma yang mungkin yang berbeda kadang-kadang waktu, terus kedua tempat, terus pelaksanaan. Yang dulu mungkin di tempat-tempat tertentu seperti batas desa misalnya. Kalau dulu kan misalnya batas desa. Tapi kalau untuk sekarang kadang-kadang sedekah kupat itu bukan kadang-kadang, yang saya tahu itu biasanya ada di setiap RT melaksanakan sedekah kupat. Di setiap lingkungan RW kadang-kadang melaksanakan sedekah kupat, bukan kadang-kadang sing tradisi itu sudah memang di batas dusun, dan yang paling utama memang di batas desa. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya di setiap desa-desa itu yang dinamakan sedekah kupat. Sedekah kupat dalam bentuk festival. Jadi bukan hanya sesi tradisinya aja, tetapi di situ udah jadi ikon hiburan tradisi sedekah kupat dengan festival. Jadi gunung-gunungan sedekah kupat beraneka macam dijadikan sebuah festival, dan itu ada penilaian mana kupat yang paling bagus, itu dilombakan. Ada di suatu desa udah seperti itu. Jadi tradisi itu memang warisan leluhur, tapi udah jadi bagian dari entertainment kadang-kadang. Jadi bukan bagian dari hiburan juga, dan banyak dihadiri. Kadang-kadang Bupati Cilacap hadir, Kepala Dinas Disporapar hadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hadir, Porkom Pincam, Kepala Desa, jelas perangkat desa, ya, tokoh agama, tokoh adat, banyak yang hadir. Pertanyaan yang ketiga, kenapa harus pakai kupat? Apa makna ngaku lepat buat warga sekitar? Jelas kalau pakai tahu ya jadi sedekah tahu. Makanya tradisi ini disebut sedekah kupat, ya jelas memakai kupat. Ya intinya sebagai simbol aja sih, sebenarnya simbol ngaku lepat. Jadi mengakui kesalahan kita sebagai simbol tolak bala, dan biasanya dilaksanakan pada hari Rebo terakhir lah, Wekasan di bulan Sapar biasanya dilaksanakannya seperti itu. Yang keempat, nilai apa ya sih yang paling penting dari tradisi ini yang harus anak muda jaga? Yang paling utama yang harus dijaga dan jadi teladan gitu buat generasi muda semua, yaitu nilai satu, silaturahminya. Yang kedua ya gotong royongnya. Itu yang harus jadi teladan bagi generasi muda sekarang. Karena nilai-nilai itu merupakan warisan juga para leluhur. Karena dengan adanya gotong royong, dari mencari pelepah kelapa yang muda, terus dari beras dibikin kupat, setelah kupat juga dibikin segala macamnya, terus tradisi untuk sampai ke perbatasan desa itu penuh gotong royong. Jadi tradisi itunya memang warisan budaya kita, tapi yang paling nilai yang paling harus diteladani oleh generasi muda yaitu tadi silaturahmi dan gotong royong, itu yang paling utama. Seperti itu. Ada pantangan atau doa khusus yang biasanya dibaca saat sedekah kupat? Kalau doa khusus kan sebenarnya jelas ada. Doa khusus yaitu tadi ijab.
doa khusus ijab itu sendiri dilakukan oleh tokoh adat pada zaman dulu ya, ataupun punduh kasepuhan, ataupun disebutnya juga kuncen lah. Kalau sekarang kan udah beda lagi untuk zaman sekarang, karena zaman sekarang itu udah tradisinya tetap terjaga dengan baik, orang-orangnya semakin antusias. Dan sekarang juga bukan hanya tokoh adat aja yang melaksanakan ijab doa tadi, bukan Bu. Tapi sekarang diakhiri dengan doa oleh tokoh agama. Jadi dipadukan antara budaya dan Islam gitu. Maksudnya ijab secara tradisi terdahulu juga masih ada dilaksanakan. Sekarang untuk doa itu diakhiri yaitu oleh para kiai, karena di satu sisi yaitu tadi keberkahannya dari sedekah kupat itu sendiri, budaya dengan Islam itu bisa menyatu, tidak saling bertentangan, malah saling mendukung gitu. Seperti itu. Apa harapan Bapak untuk sedekah kupat 10-20 tahun yang akan datang? Harapan saya sih selaku ya mungkin orang tua bagi anak-anak itu sendiri, jaga dan lestarikan tradisi ini, karena ini merupakan warisan para leluhur kita. Kalau bukan kalian siapa lagi? Ini beban di pundak kalian. Mau melestarikannya atau tidak, menjaganya atau tidak. Kalau tidak dijaga dan dilestarikan oleh generasi ke depan, jangankan 10 tahun, setahun aja, besok aja bisa punah. Jadi tugas-tugas kalian itu untuk menjaga dan melestarikannya serta melaksanakannya, dan menjaga yang paling utama jangan sampai punah. Karena ini warisan para leluhur kita sebelum kita ada, itu mereka yang melaksanakan. Dan tidak ada salahnya kalau menurut saya bagi kalian itu untuk menjaga dan melestarikan serta melaksanakannya. Itu aja harapan saya agar tidak punah. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada Bapak Benny sebagai narasumber kami atas waktu dan penjelasannya. Semoga tradisi sedekah kupat ini dapat dilestarikan oleh generasi-generasi mendatang. Oke, terima kasih sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountains.